Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Pada gimana nih kabarnya hari ini? Kalau aku puji Tuhan sehat nih, walaupun sebenarnya sedih karena kondisi pandemi di Indonesia nggak semakin membaik gitu. Tapi di sisi lain aku ngerasa beruntung masih bisa berperan di dalam ibadah kita hari ini. Kalau kamu gimana, Egi? Aku puji Tuhan juga sehat nih, dan aku juga pastinya ikut sedih ya dengan pandemi ini. Tapi sama kayak kamu, aku juga ngerasa beruntung banget karena masih bisa berperan di ibadah hari ini. Wah, betul banget sih. Kalau yang lain gimana nih? Biasa aja tapi baik, Kinan. Terima kasih. Oke, Kak. Seneng dengarnya. Kalau yang lain, Kaket mungkin? Kaket lagi nggak baik-baik. I'm not okay. Semoga besok bisa lebih baik deh, biar bisa lebih seneng. Oke deh. Makasih ya, Kinan. Iya, Kak. Nah, teman-teman, kita semua sebagai orang Kristen pasti sudah merasa terpanggil oleh Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan lainnya. Sekarang kita mulai ibadah hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam gerak di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu, kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami. Semoga kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati agar kami mengerti isi firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Seminggu ini kita pasti sudah melakukan banyak dosa pada siapapun di sekitar kita. Sekarang aku mau ajak teman-teman semua untuk merenungkan dosa masing-masing. Sambil merenungkan dosa, marilah kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh
sedang kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterimaan kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu, kami ingin memohon ampun atas segala kesalahan yang kami pernah buat. Bentuklah kami menjadi pribadi yang lebih baik, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke wacana nih. Waktunya cairkan suasana. Tapi kayaknya kalau on cam semua lebih seru deh. Pasti dong. Yuk, on cam semuanya. Ayo teman-teman, aku tunggu yang belum on cam nih. Karena gamenya butuh untuk kameranya nyala. Kalau enggak, kayaknya nggak bisa deh ikut gamenya. Ayo. Nah, teman-teman, sekarang aku minta kalian siapin media untuk menulis, boleh buku, boleh kertas, boleh note di HP juga nggak apa-apa. Dan sekarang kalian pilih satu angka dari 1 sampai 10 dan nggak usah dikasih tahu angka yang dipilihnya apa. Nah, kalau sudah, aku minta teman-teman untuk kalikan angka yang sudah dipilih tadi dengan 9. Nah, sekarang coba dijumlahin hasil perkalian tadi. Contohnya kalau kalian dapat 24, 2 ditambah 4 jadi 6. Nah, kalau sudah, aku minta teman-teman kurangkan dengan angka 5. Nah, kalau udah hasil pengurangan, kalau yang tadi hasilnya pengurangan itu kayak 1 digit, itu dibiarin aja dulu. Kalau yang masih hasilnya puluhan atau double digit, kalian jumlahin lagi kayak tadi sampai hasilnya single digit. Oke, apakah udah selesai semuanya? Oke, sekarang aku minta teman-teman untuk tunjukin hasilnya ke kamera. Aku jadi hilang kalau ngasih lihat. Majuin dikit kawan nih. Hasilnya macam-macam ya, ada yang 4, ada yang 6, ada yang tidak terlihat juga. Yang nggak kelihatan boleh pakai jari Jadi deh. magic saya ya, Kinan. Iya.
Oh, pakai Oke, HP. ada yang dapat Silau. tempat lagi. Banyak ya yang dapat tempat. Oh iya, ada yang jawab 4 juga. Berarti hasilnya rata-rata 4 nih ya. Ada juga yang beda, nggak apa-apa. Wah, hebat sih. Berarti pada jago nih matematikanya, aku yakin. Pasti nilainya bagus-bagus kan matematikanya? Baik teman-teman, makasih yang udah ikut wacananya hari ini. Seru nggak sih menurut kalian? Kalau gitu, sebelum kita masuk ke sesi firman, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Kupegang Selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Oke, sekarang kita masuk ke sesi firman yang akan dibagi ke dalam 2 room, SMP dengan SMP, SMA dengan SMA. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur, karena bukan hanya untuk kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami hari lepas hari, tetapi kami mau lebih dulu bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bagi setiap kami yang tidak layak sebenarnya untuk menerima anugerah itu. Tetapi Tuhan berinisiatif memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kami sehingga kami yang seharusnya meluncur masuk neraka ini, kemudian diselamatkan, diberikan anugerah, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Untuk itu kami mau belajar menjadi pribadi itu, menjadi seperti Tuhan Yesus melalui setiap pengajaran-pengajaran yang kami terima melalui ibadah remaja. Hari ini kami mau belajar salah satu dari keunggulan, salah satu dari kualitas, salah satu dari bagian sosok Tuhan Yesus yang kami mau pelajari mengenai pengampunan. Tolong kami Tuhan, supaya kami kemudian dapat memahami, mengerti, terlebih lagi kami dapat meneladaninya. Pimpin kami semua yang akan membaca, merenungkan dengan model Lectio Divina pada pagi hari ini. Sehingga dengan demikian kami diterangi oleh pimpinan Roh Kudus. Terima kasih,
Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman sekalian, ada Yasna. Saya Jason, Kak. Oh, Pak Jason. Iya, jadi Jason. Yasna. Oh iya. Tolong dipindahin ke SMP, Kak. Kak Hendra. Oke, ya. Oke, Kak Jason. Saya ganti device. Ya. Iya, Pak Jason. Iya, nah. Baik, jadi ada Niko, ada Kaylin, ada Kayla. Sip. Hari ini kita akan belajar mengenai satu seri lagi, Yesus dan pengampunan, dan pengampunan bermula dari Tuhan Yesus. Kita akan gunakan satu model yang berbeda ketika kita merenungkan, dan apalagi ini di SMA ya. Kita akan gunakan satu model yang lain. Saya akan tampilkan. Oke, ini adalah tema kita, tema besar kita sepanjang minggu ini, beberapa minggu dalam satu bulan mengenai pengampunan yang berawal dari Yesus untuk yang minggu ini. Dan kita akan membahasnya menggunakan metode Lectio Divina. Apa itu metode Lectio Divina? Ini adalah metode yang digunakan bermula dari di biara-biara pada abad pertengahan, sebuah metode membaca Alkitab berulang-ulang dan kemudian menemukan bagian Alkitab yang menarik, yang bagian Alkitab yang menginspirasi, dan kemudian kita akan membagikannya. Tentunya nanti yang ada hubungannya juga dengan pengampunan, karena bacaan kita ini akan penuh dengan muatan-muatan pengampunan yang disampaikan atau yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu, mari kita memulainya, Lectio Divina. Ini bukan metode saya berkhotbah dari awal sampai akhir. Ini adalah metode kita semua, teman-teman sekalian, bersama-sama membaca di tempat masing-masing, berulang-ulang, dan kemudian nanti ada satu sesi di mana kita akan membagikannya. Dan ketika membagikan, di situ bagikanlah apa yang menarik dari bacaan itu. Kak Hendra dan Kak Inge tentunya kita sama-sama mempraktekannya kemarin, dan nanti semoga kita kemudian menemukan lagi hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda dari bacaan kita. Saya mengajak kita mempersiapkan Alkitab cetak kita, dan saya akan membacakan dahulu bagian Alkitab yang akan kita baca. Saya akan bacakan 2 kali. Setelah itu nanti teman-teman juga akan membaca lagi berulang-ulang bagian Alkitab itu. Baik, kita akan mulai. Mari kita membaca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan 2 kali bagian tersebut. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang, membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat.
Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Katalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Katalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya mengajak kepada kita semua untuk membaca lagi bagian ini, berulang-ulang. Saya berikan kesempatan kepada kita semua membaca lagi Markus 2 ayat 1 sampai 12 secara berulang beberapa kali, ya. Dan marilah kita bermeditasi. Temukan satu kalimat yang menarik, satu kalimat saja, satu frasa, satu bagian. Boleh digarisbawahi. Fokus, baca berulang.
Teman-teman pikirkan, dapatkan dan rasakan maknanya. Teman-teman buka hati kepada perkataan Allah melalui kalimat yang menarik tersebut. Sambil teman-teman terus membaca berulang-ulang bagian itu, temukan satu kalimat yang menarik, fokus dan baca berulang, pikirkan, rasakan maknanya bagi teman-teman. Buka hati teman-teman pada perkataan Allah melalui satu kalimat yang menarik itu. Dari narasi cerita yang ada di Markus 2 ayat 1 sampai 12.
Setelah teman-teman menemukan kalimat yang menarik, teruslah membaca bagian itu. Fokuskan seluruh perhatian pada bagian kalimat yang menarik itu. Sekarang saatnya teman-teman semua, kita semua membawa kepada Tuhan, membicarakan apa yang kamu temukan pada Tuhan. Sampaikan apa yang kamu rasakan dan kamu dapatkan dari satu kalimat yang menarik tadi. Renungkan, sampaikan pada Tuhan. Saat ini Tuhan sedang membuka hatinya pada perkataan kita. Dia mau mendengarkan apa yang kita temukan, apa yang kita renungkan dari satu kalimat firman Tuhan dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 itu yang menarik. Sampaikan padanya, bawa kepadanya. Dalam doa, bawalah apa yang kamu temukan pada Tuhan. Sampaikan apa yang kamu rasakan, inspirasi yang kamu dapatkan pada satu bagian kalimat firman Tuhan itu. Dia membuka hatinya pada perkataan, pada temuan kita dari firman itu.
Sekarang saatnya kita berkontemplasi tanpa suara dan tanpa kata kali ini. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan suara Allah. Suara Roh Kudus berbicara kepada kita setelah kita menyampaikan apa yang kita temukan. Mari kita menanti kehendaknya dengan tanpa suara, tanpa kata. Mari kita duduk, bersungkur, berdiam di hadapan Tuhan. Amin. Baik teman-teman semua, kita baru selesai berleksio divina, salah satu cara yang dilakukan oleh biara-biara di abad pertengahan yang kita coba praktekkan dalam memahami, mengerti, dan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan membagikan apa yang kita dapatkan tadi. Saya akan memulai dari Markus 12 ayat 1 sampai 12. Tadi saya fokus dan ada ayat yang menarik di situ, di ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang menarik dan yang saya dapatkan pada kalimat, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pengampunan itu berawal dan bermula dari Tuhan Yesus. Saya nggak akan sanggup mengampuni orang lain sebelum saya menerima pengampunan dari
Tuhan Yesus sendiri. Saya orang berdosa, saya tidak layak, tapi Tuhan Yesus mengampuni saya. Saya banyak kelemahan, saya banyak kegagalan, tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Setelah saya menerima pengampunan itu, kemudian saya merasakan saya bisa mengampuni yang lain. Jika ada orang yang bersalah, saya nggak mungkin bisa melakukannya sendiri. Dan dari ayat 5 ini dikatakan dosamu sudah diampuni. Saya nggak pernah ada melihat orang lain yang sanggup berkata begitu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri kemudian berkata, dosamu sudah diampuni. Seperti rasa beban hutang, kegalauan yang ada sekarang itu seperti hilang dengan perkataan dosamu sudah diampuni. Karena kemudian saya jadi tahu bahwa saya free, saya bebas. Ada Tuhan yang sudah mengampuni saya. Tanpa itu saya nggak akan bisa berbuat, memberikan kepada orang lain. Saya disegarkan dan dikuatkan hari ini, saat ini, karena saya tahu saya sudah nggak punya utang lagi. Beban dosa itu sudah Tuhan betul-betul selesaikan bagi saya. Itu yang saya dapatkan dari ayat 5 itu pada bagian, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sekarang kita bergilir. Saya minta tolong berikutnya, silakan. Siapa yang mendapatkan apa dan apa yang mau dibagikan? Silakan. Saya ya Kak, hari ini Tuhan berbicara kepada saya di ayat yang ke-10 Kak. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kadang kita seperti orang lumpuh. Saya dapatnya hari ini, oh iya, lumpuh itu sebenarnya nggak secara fisik aja. Mungkin hati kita, pikiran kita, perasaan kita lumpuh terhadap suara Tuhan. Ya, kita kadang ketika menghadapi satu masalah, satu pergumulan, kita fokus pada masalah itu. Jadi segala pikiran kita, perasaan kita, hati kita udah nggak fokus lagi pada Tuhan. Dan hari ini Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia mampu, ya hanya Tuhan sebagai anak manusia yang mampu mengampuni segala dosa-dosa kita. Pribadi saya sharing aja Kak, teman-teman ya. Belakangan ini begitu banyak hal-hal yang saya alami ya. Dan itu jujur ya, di saat-saat pergumulan yang paling berat, kadang saya juga ketika berdoa gitu ya, ketika berdoa suka mempertanyakan juga, Tuhan kenapa saya harus alami ini? Dan hari ini Tuhan bicara karena kamu melumpuhkan hati kamu. Ya, kamu melumpuhkan pikiran kamu. Saya sanggup gitu. Tuhan sanggup sebagai anak manusia, dia sanggup mengampuni. Memang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Jadi biar hari ini kita membuka hati kita, pikiran kita, perasaan kita
untuk datang kepada Tuhan. Karena apapun dosa kita, apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, itu tidak akan pernah menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita harus punya satu iman, ya. Kita harus punya satu kekuatan bahwa apapun yang kita alami dan apapun dosa-dosa kita, apapun kesalahan-kesalahan kita, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menebus kita, sehingga Tuhan mau kita bangkit, kita berjalan bersama Tuhan. Makasih Kak, makasih teman-teman. Terima kasih Kak Inga untuk sharing berbagi yang ditemukan. Silakan teman-teman berikutnya. Di bagian kalimat yang mana dan kemudian apa yang teman-teman dapatkan dan teman-teman sudah bagikan kepada Tuhan, dan silakan teman-teman bagikan juga. Kelin, ada yang mau kamu sampaikan? Ayat berapa, Dek, yang kamu? Tadi memilih ayat ke-9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Jadi berpikiran dosamu sudah diampuni secara realistis lebih mudah. Kalau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan, itu menyatakan yang tidak mungkin. Masa orang lumpuh tiba-tiba bisa bangun dan berjalan? Tapi Yesus itu anak manusia. Dia dalam bacaan ini dia dapat melakukan kedua pernyataan yang buat seorang manusia emang tidak mungkin. Ya, itu saja yang saya berpikirkan. Terima kasih, Kelin, untuk berbagi yang kamu dapatkan. Teman-teman berikutnya, silakan. Bagi apa yang menarik dari bagian yang kita baca dan apa yang dipikirkan, dirasakan. Maxwell, mau berbagi, Dek? Maxwell masih di situ atau? Masih Kak, cuman saya masih ini Kak, lo siap bentar aja Kak. Oke. Silakan. Kayla, Iim, Niko, up to you guys. Mana yang mau duluan? Kalau aku sih sama kayak Kak Inga, Kak. Jadi kayak di ayat 10 kan, di ayat 10 tuh dia bilang gini. Gimana tadi?
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa-dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi kayak Tuhan ke dunia juga ngerasain sakit. Ngerasain juga apa yang kita rasain. Mungkin juga dia juga dianatin atau dibohongin. Tapi Tuhan kayak bisa mengampuni dosa-dosa kita gitu. Kenapa kita enggak gitu sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kita harus jadi remaja yang beda gitu. Mungkin orang-orang di luar sana nggak bisa mengampuni, terus akhirnya dendam atau apa. Nah, itu yang aku tangkap sih itu. Kita jadi bisa mengampuni. Terima kasih Kayla untuk sharingnya yang kamu dapetin bagi kita semua. Sekarang cowok-cowok, tadi cewek-cewek sudah, silakan. Ya, kalau dari aku sendiri sama kayak Kasef tadi yang dari ayat yang kelima itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dari situ saya belajar kepada Tuhan Yesus bahwa dia saja sudah memberi contoh untuk mengampuni manusia yang sudah berdosa. Nah, daripada itu kita juga seharusnya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita walaupun ya dia jahat sama kita atau mungkin dia menyakiti kita yang sulit sekali untuk kita maafkan. Dan dari ayat itu di sebelumnya bahwa Tuhan Yesus itu melihat iman mereka yang sangat kuat bahwa mereka percaya kepada Tuhan, orang lumpuh itu dapat disembuhkan. Dan dari situ saya juga belajar bahwa kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu melihat iman kita bukan melihat dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Itu ya, Kak. Makasih Nick untuk sharingnya, untuk berbaginya. Iim sama Maxwell mau duluan yang mana? Sebagai sesama anak 39. Kok 39? Saya boleh Kak. Silakan. Sebenarnya sama juga sih Kak sama teman-teman semua yang tadi juga kakak-kakak tadi semua. Cuma yang menarik perhatian saya juga sebenarnya dari satu pasal ini sih Kak, itu urutan penulisannya gitu Kak. Di ayat 5 Yesus bilang ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi orang lumpuh itu baru bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar itu setelah Yesus bilang, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sama sih Kak, dari Kak Inge tadi saya dapat mungkin orang lumpuh itu menggambarkan hidup kita yang berdosa, dan orang lumpuh bisa berjalan itu kan kayak kebalikan gitu ya Kak, dari lumpuh jadi jalan, dari dosa jadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang saya dapat mungkin dengan iman kita dosa kita diampuni Kak, tapi untuk hidup kita berubah yang digambarkan dari orang lumpuh yang bisa berjalan itu, untuk hidup kita bisa berubah dari yang lumpuh menjadi bisa jalan, dari yang berdosa menjadi sesuai dengan firman Tuhan, itu perlu firman Tuhan itu dan perlu inisiatif dari kita juga Kak. Ya, soalnya dibilang di ayat 11 dan ayat 12, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Mungkin Tuhan kan katakan kayak gitu, tapi kan bisa aja dia nggak percaya atau tetap duduk di situ. Mungkin saat Tuhan bilang kayak gitu dia sebenarnya udah bisa bangun, udah bisa jalan, cuma bisa aja dia cuma tetap diam di situ doang atau duduk di situ doang. Mungkin itu menggambarkan Tuhan setelah kita udah menerima firman Tuhan, sebenarnya kita udah bisa Kak, berubah dari hidup kita yang sekarang ini. Cuma perlu inisiatif dari kita juga, perlu usaha dari kita juga, dan nggak cukup cuma pengampunan dosa itu doang. Karena saat Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa itu di ayat 5, di situ di pasal ini dia belum langsung
belum langsung bisa berdiri atau belum langsung bisa berjalan. Tetapi di ayat 11 dan 12, setelah Tuhan Yesus bilang, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, baru dia segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Itu sih yang saya dapat. Terima kasih untuk sharing yang kamu peroleh dari bagian ini. Jadi bukan cuma satu ya, ada 2. Ya. Terima kasih. Yang belum berarti Maxwell, silakan. Kalau saya sih sebenarnya kayak Im bilang tadi, keseluruhan dari pasal ini sebenarnya tuh banyak pelajaran kita bisa ambil. Cuman yang menurut saya paling menarik karena mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, ayat ayat 10 Kak. Karena kan di sini dibilang kalau misalkan kita sebagai anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya kita harusnya dari ayat ini kita bisa belajar kalau misalkan tuh Tuhan aja mau begitu mengampuni orang yang udah berdosa gitu loh, yang melakukan yang mungkin hal-hal ya tidak baik, nggak etis, nggak baik lah gitu di mata Tuhan. Masa kita mengampunin orang gitu yang mungkin hanya kesalahannya sepele kepada kita nggak bisa. Itu sih Kak, kalau saya. Makasih Maxwell. Jadi di ayat 10 tadi ya. Oke, ya. Terima kasih. Kita sudah semua sharingnya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini. Di bagian akhir dari Lectio Divina ini kita akan berdoa supaya apa semua yang kita dapatkan Tuhan makin tanamkan di hati kita masing-masing, Tuhan makin tumbuhkan dan berbuah dalam kehidupan kita. Saya minta tolong kesediaan Maxwell untuk menutup Lectio Divina kita dalam doa. Silakan Maxwell. Mari teman-teman dan kakak-kakak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami telah mendengarkan dan juga merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, apapun yang telah kami pelajari tadi ya Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, tolong ajar dan berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mau untuk mengampuni mungkin kesalahan-kesalahan teman kami ataupun orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, agar kami dapat selalu beriman kepadamu ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, semoga Engkau selalu beri berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Maxwell, terima kasih teman-teman semua. Sambil nunggu adik-adik kita yang dari SMP yang akan kembali ke sini, apa yang teman-teman rasakan saat kita atau sudah ada yang pernah merenungkan firman dengan, atau apa yang beda lah dari yang selama ini dilakukan oleh kakak-kakak ketika berkhotbah dan sekarang dengan Lectio Divina gitu, apa yang berbeda? Kalau boleh kasih masukan, kasih tanggapan gitu ya. Niko mungkin, nanti saya tarik yang lain. Silakan. Atau sudah pernah ngalamin mungkin di sekolah gitu? Dari saya sendiri belum pernah sih Kak, ini baru pertama kali saya merasakan ini. Dari sini saya dapat belajar kalau dalam mempelajari Alkitab, kan kalau misalnya dari firman itu menurut sudut pandangnya hanya pendeta atau yang memberi firman. Tapi dari sini
Saya dapat belajar kalau kita tuh dapat sharing-sharing tentang Alkitab, jadi tidak cuma hanya mendengarkan, tetapi kita juga dapat menelaah atau meneliti apa sih pesan yang disampaikan oleh Tuhan dari bacaan di Alkitab. Itu sih, Kak. Oke. Thank you, Nick. Kailin, kamu pernah berleksio divina seperti ini? Apa yang menurut kamu berbeda dari kalau kamu dengerin khotbah biasa? Dalam Lectio Divina, kita dapat memahami makna di balik firman Tuhan dengan lebih baik. Kalau khotbah biasa cuma sekedar dengar dan bacakan, itu beda yang saya temukan. Makasih, Kailin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berleksio divina hari ini. Saya banyak belajar dari teman-teman. Semuanya memberikan banyak inspirasi buat saya. Terima kasih untuk inspirasi dan terima kasih. Semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan karena semua SMP sudah balik, saya serahkan ke Kinan dan Egi. Nah, teman-teman, tadi selama di breakout room belajar apa aja nih? Apa sih pesan yang paling berkesan buat kalian dari pembahasan tadi? Oke, aku mulai duluan ya. Kalau aku tadi di breakout room tuh belajar untuk mengampuni dan juga memaafkan orang lain. Karena Tuhan aja tuh udah mengampuni kita sebesar apapun kesalahan kita, jadi kita juga harus berbuat demikian. Dan kalau kita ngalamin hal yang cukup menyakitkan atau kurang menyenangkan, kita anggap aja itu sebagai pengalaman kita untuk belajar memaafkan orang lain. Kalian lain gimana? Mungkin dari yang SMA, boleh satu orang yakinan ya? Iya, Kak, boleh dari yang SMA. Sharingkan aja apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kalian dapatkan. Nah, ini satu hal yang berbeda yang tadi kita terapkan. Kayla, kamu mau berbagi apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kamu lihat perbedaannya, apa yang kamu dapatkan? Halo Kayla, masih di Kayla kayaknya udah nggak ada ya, keluar ya. Iim, silakan Im. Oke, yang saya dapatkan dari breakout room hari ini sama kayak tadi, karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Dan mungkin yang saya dapat juga, kadang pengampunan kita itu walaupun kita anggap gak gitu penting di mata kita, kadang bisa juga mengubah hidup orang yang kita ampuni itu. Mungkin itu aja sih. Makasih, Kak, buat sharingnya. Oke, sekarang marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita dipimpin oleh Bapak Ibu Penatua atau Kaiser. Mari adik-adik kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari kita ikrarkan bersama-sama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengakuan dosa, untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Terima kasih. Seperti di Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu bersyukur pada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan melalui QR Code yang telah tersedia. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kakak-kakak, teman-teman, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, kami datang Tuhan dengan segala penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan apa yang menjadi bagian ucapan syukur kami, bukan hanya secara materi, tapi hidup kami Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami yang terbaik buat Engkau, melayani Engkau melalui orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah persembahan ini boleh memuliakan nama-Mu, Tuhan, dan juga boleh dipakai untuk sebagai alat untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman remaja Tuhan, yang sedang mempersiapkan tahun ajaran baru. Tuhan menolong setiap teman-teman kami, adik-adik kami Tuhan. Ini adalah tahun kedua mereka belajar secara daring. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, semangat Tuhan, dan tetap memberikan juga mereka kesehatan Tuhan, dan juga kemampuan Tuhan, baik secara tubuh jasmani mereka maupun secara mental mereka Tuhan, supaya
adik-adik remaja ini Tuhan boleh tetap bersukacita, walaupun mungkin banyak pergumulan yang mereka hadapi ketika mereka studi dalam secara online. Tuhan tetap menolong dan memampukan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua dari setiap kami dan juga bagi kakak-kakak pembimbing Tuhan. Tolong setiap kami sebagai orang tua, sebagai pendamping remaja Tuhan, pada saat-saat kondisi yang belum nyaman ini Tuhan, tetap berikan kami kekuatan, tetap berikan kami kesehatan Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk boleh terus melayani Engkau di dalam pelayanan kami secara ibadah ataupun pelayanan kami di dalam keluarga. Tolong juga kami, mungkin orang tua di dalam pergumulan, dalam menghadapi perekonomian yang semakin sulit, atau mungkin usaha yang sudah tidak bisa berjalan, pekerjaan yang juga sudah mulai banyak yang ada yang di PHK. Tuhan tetap memberikan kekuatan penghiburan bagi para orang tua. Tuhan tetap menolong, supaya kami tetap boleh melihat kasih, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami, Tuhan, sebagai orang tua dan juga sebagai kakak-kakak pembimbing di Komisi Remaja. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para tenaga kesehatan. Tuhan tolong mereka, Tuhan tahu, Tuhan, bagaimana mereka harus bersijibaku, Tuhan, menolong para pasien, menolong para korban, terutama korban COVID-19 ini Tuhan, yang semakin hari angkanya semakin besar, semakin tinggi Tuhan. Tuhan, Kau jaga lindungi mereka, juga untuk Kak Ket Tuhan, Bang Jim Tuhan, yang ada di antara kami Tuhan, tolong mereka Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan tubuh yang lebih prima Tuhan, fisik yang kuat, hati yang tetap bergembira Tuhan, bersukacita ketika menghadapi para pasien yang mungkin secara pikiran mereka juga sedih Tuhan, mereka juga merasa begitu banyak orang yang terpapar Tuhan, yang mereka tolong, ada yang tetap bisa selamat dan sehat, tapi juga ada yang kembali ke rumah Bapa. Tuhan terus menolong mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan yang lebih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk tenaga medis Tuhan, tenaga kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mengabdi dengan seluruh hidup mereka Tuhan, dengan seluruh hati dan kasih mereka. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan berkat untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah remaja minggu depan. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan merupakan satu kebutuhan yang primer Tuhan, kebutuhan yang pokok bagi kami semua, terutama juga buat anak-anak remaja. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus memberikan mereka kerinduan untuk mereka juga boleh datang kepada Engkau Tuhan, boleh terus setia Tuhan di dalam ibadah dan pelayanan, supaya mereka juga tidak merasa jenuh Tuhan, tidak merasa bosan, karena firman Tuhan selalu baru setiap hari dan memberikan kekuatan kepada anak-anak remaja. Tuhan, kami juga berdoa bagi para remaja yang terlibat di dalam panitia bulan anak, biarlah sukacita, penghiburan, dan juga hati yang terus rindu untuk melayani Engkau, Tuhan taruhkan kepada mereka, supaya mereka juga boleh membawa teman-teman yang lain ikut serta ambil bagian di dalam bulan anak ini. Tuhan, pada akhirnya kami juga berdoa untuk pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai kemarin Tuhan, sehingga pada tanggal 20 nanti. Biarlah kami Tuhan, seluruh masyarakat warga negara Indonesia secara umum, dan juga kami Tuhan, anak-anak-Mu secara khusus Tuhan, boleh mematuhi peraturan yang sudah diberikan kepada pemerintah Tuhan. Kami boleh sabar untuk tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu. Kami juga boleh menjaga tubuh kami juga boleh menjaga lingkungan kami Tuhan. Ketika kami sehat Tuhan, itu kami juga membawa kesehatan buat orang lain Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kami melalui prokes yang kami lakukan. Tuhan, ini doa permohonan kami Tuhan, biarlah Tuhan
melihat kesungguhan hati kami ketika kami berdoa. Biarlah Tuhan, boleh Tuhan jadikan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ina. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Di Dunia Yang Penuh Cemar. Teman-teman dipersilahkan untuk berdiri dan Bapak Pemerintah Tua silakan dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi siang hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah dan kami juga boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami juga boleh belajar akan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan lagu yang baru kami nyanyikan, kiranya Engkau juga mampukan kami untuk menjadi doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang mampukan kami untuk hidup saling mengasihi, kami hidup saling mengampuni, kami juga boleh menjalankan hidup yang saleh dan benar, dan kami senantiasa menjalankan firman Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi suatu kitab yang terbuka bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, ajar kami senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan untuk menjalankan hari kami berikutnya, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus yang memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan sampai hari tua kami dan juga kami menghadap Tuhan kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Saya kembalikan ke Kak Kinan. Apakah dari BPH ada pengumuman? Oke, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih yang udah mau melayani hari ini. Pengumuman dari BPH itu untuk minggu depan itu petugasnya ada Maxwell dan Yoel, dan pemusika itu ada Maura. Serta ada pengumuman bulan ini kita ada bulan anak. Daripada itu akan ada kompetisi karya kreatif. Apa itu kompetisinya? Kompetisinya itu dapat berbentuk tulisan, gambar, audiovisual. Mungkin dari sini ada teman-teman yang memiliki minat atau bakat dalam berkarya. Nah, daripada itu kalian bisa mengumpulkan karya-karyanya ke dalam link Google Drive. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan dikirimin ke dalam grup Teens. Dari kakak-kakak, apakah ada pengumuman?
Ada Nick, sebentar ya, saya share. Oh, oke. Saya nggak usah share screen deh. Minggu depan masih dengan tema Jesus and Forgiveness. Judulnya adalah Forgive to be Forgiven. Kita belajar kembali mengenai pengampunan. Di SMA ada Kak Esther, dan di SMP nanti Kak Hendra. Liturgosnya ini Maxwell dan Yoel. Wah, ini duo nih. Wah, Yoel dan Maxwell, nanti pemusiknya Maura ya kalau di jadwalnya ini Maura. Tolong dipersiapkan. Yoel, Maxwell, dan Maura. Itu dari untuk minggu kebaktian minggu depan. Nih. Kalau yang tadi pengumuman untuk lomba-lomba bulan anak sudah ya? Ini saya mau share screen ada? sebentar, Oke, boleh Kinan minta tolong. Oke. Ini saya share screen sebentar. Nah, jadi temanya itu It's Okay to Not to Be Okay. Kompetisi karya kreatif. Ada hadiahnya juga loh, jadi jangan lupa buat ikutan ya. Kak Catherine, apa kamu nambahin, Kak? Mungkin boleh di-share yang banner backdrop yang besarnya dulu nih. Ini karena Kak Amsal belum bisa join, Kayla juga mau Kak. kayak rumah sakit ya. Ya. Bolehkah minta tolong Niko kasih cerita dari backdrop itu sebulan ini kita akan ada ngapain aja kira-kira gitu ya. Lalu nanti Kak Kat sedikit saja tambahan untuk latar belakang kompetisinya. Filenya ada di aku sih, aku juga ada yang ada di WA grup si acara itu ya. Oh, ini yang setiap minggunya itu ya? Yang tadi waktu ibadahan ini dia. Ya. Sudah kelihatan, Kak? Kelihatan nih. Jadi bulan ini ada bulan anak yang temanya itu anak hebat, kreatif, dan berkarya di masa pandemi. Jadi walaupun kita di masa pandemi, kita harus tetap berkarya. Jadi itu ada berbagai macam runtutan acara. Untuk yang mendekati itu tanggal 4 sampai tanggal 7 itu ada karya kreatif yang temanya It's Okay to Not to Be Okay. Kemarin kita juga udah persembahan pujian oleh Komisi Remaja. Hari ini untuk yang tadi ikutan ibadah KU itu bisa lihat ada pujian oleh Komisi Remaja. Ntar tanggal 11 itu ada persembahan pujian oleh Komisi Pemuda di KU. Lalu di tanggal 17 itu ada pelatihan dasar bernyanyi oleh Kak Cepo jam 5 sampai 7 malam. Di tanggal 18 itu ada persembahan pujian oleh Komisi Anak. Di tanggal 24 nih kita ada webinar, semacam webinar itu sore akrab dan zoominar keluarga yang temanya itu nggak ada gadget, nggak keren, oleh Ibu Sabrina Ritonga. Itu jam 5 sampai jam 7 juga, dan yang terakhir itu di tanggal 25 di penutupan bulan anak. Dari Kakek mau tambahin yang kompetisinya, Kak? Boleh. Niko boleh share yang e-flyer-nya tadi. Jadi teman-teman latar belakangnya kita udah nggak terasa ya 15 bulan. 15 bulan pandemi, kan banyak hal yang berubah ya dari sebelumnya. Ada yang dan kita harus beradaptasi gitu. Nah, ada memang di antara kita mungkin yang mudah beradaptasi, tapi ada juga yang mungkin agak kesulitan gitu. Sehingga sedikit banyak tadi kan Alma cerita bilang banyak anak sekarang ngomong soal mental health gitu ya. Tapi bukan hanya anak remaja sih ya, seluruhnya. Dan meskipun nggak di masa pandemi sebenarnya setiap kita pasti kadang-kadang ada mental health issue-nya gitu. Nah, kita buat dengan latar belakang itu, dengan berbagai macam dalam masa 15 bulan, kita harus beradaptasi, banyak yang berubah, model sekolah, model bekerja,
yang tadinya nggak harus pakai masker, memperhatikan dengan seksama cuci tangan gitu kan ya, jauhin keramaian yang sebenarnya naturnya kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya, jadi mungkin agak gimana gitu ya. Nah, kita mau nyediain media, mungkin teman-teman ada yang merasa, oh gue biasa aja, gue bisa gitu, oke. Tapi mungkin juga ada yang berasa jenuh, bosan, takut, cemas, sedih, marah. Nah, sehingga kadang-kadang supaya nggak toxic positivity gitu ya, nggak apa-apa kalau misalnya pun nggak kenapa-napa. Bolehkah itu dituangkan di dalam suatu karya mungkin gitu ya. Nah, silahkan kalau punya bakat atau pengen menulis, menggambar, audiovisual, konten gitu. Di sini ada linknya, tolong dikirim ke sini. Ini masih belum official sih ya, tapi nanti kami akan sebarkan ini. Lalu paling lambat pengumpulannya tanggal 17 Juli. Nanti akan dikategorikan karya-karyanya berdasarkan SD kelas besar, SMP, SMA, dan kuliah, lalu ada dinilai dan apresiasi. Meanwhile, stay safe, stay kreatif gitu ya, sama seperti Allah Bapa, Allah yang adalah pencipta, creator, dan kita yang diciptakan serupa dengan Dia, tentu pasti akan ada kemampuan-kemampuan juga untuk meng-create gitu ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Kak Ket. Selamat ulang tahun Kak Catherine. Salam Terima kasih. sehat. Sehat ya. Terima kasih Kak Alma, Kak Vero, ya. Makasih semua. Thank you Pak Jason, Kak Jason, thank you. Terima kasih. Ya, Kak Oni, Kak Esther. Makasih kakak-kakak. ya, Tuhan berkati. Makasih Kailin.